Halo semuanya, selamat datang di Vlog Academy bersama saya Fuad Ridho dari kelas MJ805 Prodi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Di video ini saya akan membahas tentang salah satu topik yang sangat penting dalam dunia bisnis modern, yaitu intelligent business di era globalisasi. Topik ini penting banget karena sekarang bisnis tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tapi juga global. Dan yang paling menentukan bukan cuma produk atau harga, namun juga data dan informasi. Nah, disinilah intelligent business punya peran yang sangat besar. Yuk kita bahas satu persatu. Apa itu intelligent business global? Dunia bisnis saat ini berubah dengan sangat cepat. Bahkan dalam hitungan hari saja, tren bisa bergeser, teknologi bisa berkembang, dan selera konsumen bisa berubah total. Intelligent business atau business intelligence adalah proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi penting yang mendukung pengambilan keputusan. Bisa dibilang intelligent business ini adalah mata dan telinga perusahaan di tengah derasnya arus informasi. Di dalamnya ada competitive intelligence, yaitu informasi strategis tentang kompetitor, pasar, dan tren industri yang sedang berkembang. Jadi bukan sekedar tahu apa yang terjadi, tapi juga bisa memprediksi kemana arah pasar akan bergerak. Bayangkan kamu adalah manajer di perusahaan makanan cepat saji. Tiba-tiba tren makanan sehat sedang naik. Dengan intelligent business, kamu bisa tahu data konsumen, tren diet, hingga strategi pesaing. Dari situ, kamu bisa cepat merespon, misalnya dengan meluncurkan menu sehat yang bisa mengungguli kompetitor. Nah, peran BI dalam globalisasi. Nah, ketika kita bicara soal globalisasi, artinya ruang persaingan bisnis makin luas, bukan cuma bersaing dengan toko sebelah, tetapi juga dengan merek dari luar negeri. Disinilah intelligent business sangat vital. Intelligent business membantu perusahaan mengenali pelanggan dari berbagai negara, memahami kebiasaan konsumsi di tiap wilayah, bahkan membaca strategi kompetitor global. Ada sebuah sistem intelligent bisnis global yang membagi informasi ke dalam 6 kelompok besar dan 31 kategori. Isinya lengkap, mulai dari informasi pasar, strategi pesaing, kebijakan pemerintah, hingga kondisi sosial dan ekonomi negara tertentu. Misalnya perusahaan fashion bisa tahu bahwa warna pastel sedang tren di Asia, tapi warna monokrom lebih laku di Eropa. Informasi seperti ini sangat menentukan dalam menentukan desain stok bahkan pemasaran. Etika dalam intelligent business. Tapi jangan salah, meskipun intelligent business ini penting, ada satu hal yang gak boleh dilupakan, yaitu etika. Karena kita mengelola data, baik itu data konsumen, karyawan, atau kompetitor, maka muncul pertanyaan, bagaimana bisa menggunakannya secara bertanggung jawab? Contohnya begini, ada manajer intelligent business yang memilih menggunakan data murah dari sumber tidak jelas demi penghematan, padahal datanya punya tingkat kesalahan hingga 20%. Di satu sisi terlihat efisien, tapi di sisi lain itu juga bisa berdampak pada keputusan yang keliru dan merugikan banyak pihak. Menurut Association for Computing Machinery atau ACM, profesional TI dan intelligent business punya tanggung jawab etis untuk menjaga akurasi, transparansi, dan perlindungan data. Etika bukan sekedar aturan, tapi soal integritas jangka panjang dan regulasi hukum yang mengikat. Selain etika, perusahaan juga harus patuh pada hukum dan regulasi, terutama saat beroperasi secara internasional. Setiap negara punya aturan berbeda soal data pribadi, keamanan cyber, hingga perdagangan.
Intelijen regulasi di sini berfungsi untuk memantau perubahan hukum, menganalisis dampaknya, dan menyusun strategi agar tetap patuh. Misalnya di Uni Eropa ada regulasi ketat soal perlindungan data yaitu GDPR. Jika perusahaan kita beroperasi di sana, kita wajib tahu aturan itu. Kalau tidak, bisa terkena denda yang sangat besar. Jadi peran intelijen bisnis di sini bukan cuma untuk tahu pasar dan pesaing, tetapi juga tahu peraturan dan mencegah pelanggaran. Kemudian peluang dan tantangan era digital. Era digital membawa banyak peluang seperti e-commerce yang makin luas, media pemasaran yang tak terbatas, dan kemudahan transaksi dalam hitungan detik. Tapi peluang selalu datang bersama tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi bisnis modern antara lain yang pertama yaitu transformasi digital yang butuh SDM yang adaptif. Kemudian perubahan selera konsumen yang sangat cepat. Yang ketiga persaingan global yang makin sengit. Dan yang keempat zero surveillance alias kendali kerja jarak jauh yang membuat pemantauan karyawan makin sulit. Contohnya, sejak pandemi, banyak bisnis beralih ke sistem kerja dari rumah. Ini memunculkan tantangan baru, bagaimana memantau kinerja karyawan, menjaga keamanan data, dan memastikan kolaborasi tetap berjalan. Tanpa intelijen bisnis yang baik, perusahaan bisa kehilangan arah dalam menghadapi kompleksitas ini. Sebagai penutup di sini, jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa intelijen bisnis bukan hanya tentang teknologi atau data, tetapi juga tentang cara kita memahami dunia bisnis secara strategis, etis, dan adaptif. Di tengah arus globalisasi dan era digital yang terus bergerak cepat, intelijen bisnis memberi kita radar untuk melihat peluang, menghindari bahaya, dan bertindak lebih cerdas. Kalau kamu tertarik memperdalam topik ini, kamu bisa cek buku-buku seperti The Intelligent Investor atau jurnal tentang intelijen bisnis dan data-data driven decision making. Terima kasih sudah menyimak vlog ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan tulis pertanyaan atau pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di vlog Academy berikutnya. Terima kasih.